Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode yang keempat, masih dalam rangka menjelaskan dalil-dalil akidah dan amaliyah Nahdiyah. Untuk kesempatan kali ini saya akan membacakan dalil tentang melafalkan niat. Tapi kami dasari terlebih dahulu ya, bahwa melafalkan niat dalam madhab Syafi'i, para imam-imam madhab Syafi'iyah itu menyatakan talaffuz bin niat itu hukumnya sunnah dan bukan bagian dari sholat, karena itu dikerjakan sebelum takbiratul ihram. Semua orang yang mengkaji kitab madhab Syafi'iyah, baik dari yang terkecil seperti Sulam Safinah sampai yang besar seperti Al-Majmu' Syarah Muhadzab, itu pasti tahu bahwa niat itu adalah qasdus muqtarinan bi fi'lihi, dan dalam masalah sholat, niat sholat itu bersamaan dengan ketika awal sholat, yakni takbiratul ihram. Namun sebelum takbiratul ihram itu disunahkan untuk melafalkan niat. Demikian juga masalah wudhu atau ibadah-ibadah yang lain, disunahkan melafalkan niat terlebih dahulu, liyusa'idal qalba, untuk menolong hati. Tapi seandainya tidak dilafalkan, itu tidak berpengaruh kepada sah dan tidaknya suatu ibadah, karena melafalkan niat itu hanyalah sunnah. Dan kita semua madhab Syafi'i, penganut madhab Syafi'i, tahu bahwa melafalkan niat hukumnya adalah sunnah. Dan dalilnya yang disebutkan dalam buku kecil ini, talafful bin niat itu, dalilnya adalah yang pertama, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu hanya sah dengan niat. Artinya setiap amal di sini untuk keabsahannya dalam mazhab Syafi'i digantungkan pada sebuah niat. Dan rata-rata ibadah itu dalam mazhab Syafi'i niat masuk dalam rukun, masuk dalam sahnya sholat, sahnya suatu ibadah. Dan bagi setiap orang adalah apa yang ia niati. Ini dalil yang pertama. Dalil secara umum bahwa semua ibadah itu keabsahannya tergantung pada niat. Kemudian dalil yang kedua, qala Yahya sami'tu Anasan yaqul sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu labbaika umratan wa hajjan. Yahya berkata, aku mendengar Anas mengatakan bahwa aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan, aku penuhi panggilanmu, atau aku sengaja mengerjakan umroh dan haji. Inilah yang menjadi dasar mazhab Syafi'i yang menyunahkan melafalkan niat sebelum melakukan sebuah ibadah. Ingat ya, ini hukumnya adalah sunnah, karena kewajiban niat itu adalah saat bersamaan dengan pekerjaan ibadah itu. Ketika sholat maka bersamaan dengan takbiratul ihram, dan ketika wudhu maka bersamaan dengan basuh muka, dan ketika mandi junub misalkan maka bersamaan dengan basuhan yang pertama. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua dan tidak perlu ragu sebagai pengikut mazhab Syafi'i bahwa dalam mazhab Syafi'i di semua kitab yang paling kecil sampai yang paling besar sekalipun melafalkan niat hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.